Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai waktu kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hari ini buat Allah kita jadi kini. Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, hey, hey. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku,
Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, bagaimana mungkin melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, apalagi mengerti? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, mengapa dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka itu melihat tetapi sebenarnya tidak bisa melihat? Walaupun mereka mendengar tetapi mereka sebenarnya tidak mendengar. Nah, gambaran itu gambaran yang bagaimana? Ya, itu seperti halnya orang yang sedang melamun barangkali. Sekalipun mata terbuka, telinga terbuka, tetapi karena sedang melamun, ya, tidak tahu apa yang dilihat, siapa yang lewat, tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang, karena sedang melamun. Ya. Pengertian melamun berarti ada sesuatu yang dipikirkan sendiri. Nah, demikian juga dengan keadaan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mewaspadai diri kita, kondisi kita bisa seperti itu. Mengapa dikatakan melihat tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa? Ya, dengan kata lain, mendengar tetapi juga tidak tahu apa yang didengar. Karena ada sesuatu di dalam pikiran orang itu sendiri yang sedang dia munculkan di dalam angan-angannya, di dalam pikirannya, sehingga orang itu tidak bisa melihat dan mendengar. Tidak bisa melihat apa yang dibaca. Kalau itu yang dibaca Alkitab sekalipun, ya, dia membaca Alkitab tetapi sebenarnya tidak tahu apa yang dia baca, perkataan apa yang ada di dalam Alkitab itu. Begitupun juga mendengar, kalau mungkin seorang itu sedang mendengarkan satu khotbah atau renungan, dia tidak bisa mendengar apa yang dikhotbahkan. Karena apa? Pikirannya sendiri memenuhi hatinya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak mungkin bisa dimengerti sekalipun berhadapan dengan Alkitab, sekalipun mendengar berkali-kali tentang firman Tuhan melalui khotbah barangkali atau renungan yang kita dengar. Bapak Ibu saudara sekalian, karena dirinya sendiri sudah dipenuhi dengan angan-angannya sendiri, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat dimengerti. Apalagi ya, terlebih kalau seseorang itu mau melakukan, apa yang bisa dilakukan? Kalau membaca saja tidak bisa, karena apa yang dibaca itu tidak dimengerti. Mendengar saja tidak bisa, karena apa yang didengar itu tidak bisa dimengerti. Apa maksudnya? Karena dirinya sudah dipenuhi dengan pikirannya sendiri. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati ya, dengan kondisi kita. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu, sehingga jalan hidup kita tidak akan pernah bisa benar di hadapan Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak mengerti bagaimana kita bisa melakukannya. Seseorang bisa melakukan karena mengerti. Mengerti dari membaca atau mendengar. Dari melihat, membaca, mendengar, kita dapat mengerti, ya, kemudian kita menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hidup seperti ini? Ya, berapa banyaknya? Mungkin kita salah satunya. Hati-hati. Konsentrasikan diri kita setiap saat, dalam setiap keadaan, bersama dengan Roh Kudus.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami, menjamah pikiran kami, memenuhi pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari buka hati kita untuk menikmati kasih yang dicurahkan di tempat ini. Karena kita percaya bahwa di dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru, memulihkan, membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Terima kasih ya Tuhanku untuk semua kasih dan anugerah-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa yang luar biasa, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu ya Tuhan, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Bapa yang penuh dengan cinta. Saat ini kami berdoa Tuhan bersatu hati buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan negara kami. Ampuni negara kami ya Tuhan. Di tengah krisis dan pandemi COVID-19 ini, Bapa, hanya Engkau tempat kami bersandar, hanya Engkau tempat kami berseru, memohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia kami ya Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta Menteri, Bapak Kapolri, Bapak TNI ya Tuhan, beserta staf dan jajaran mereka. Tuhan, berikanlah mereka hati yang takut akan Engkau. Berikanlah mereka kasih-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka hikmat-Mu ya Bapa, dalam mengambil setiap keputusan dan langkah yang mereka ambil untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau saja ya Bapa, supaya mereka tetap bisa mengayomi kami rakyatnya. Ya Bapa, jangan biarkan NKRI kami terpecah belah. Biarkanlah NKRI tetap berkokoh berdiri, tetap bersatu ya Bapa dalam persatuan. Yesus, jagai keamanan bangsa dan negara kami. Ya Bapa, berikanlah kepada kami, para penduduk Indonesia, hati yang mau taat kepada para pemimpin, kepada para Bapak Presiden ya Tuhan, selaku pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Semarang. Lindungi kota Semarang kami Tuhan. Kota Semarang tercinta, tempat di mana kami tinggal ya Bapa. Berkatilah Bapak Wali Kota Hendar Prihadi dan juga Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan dan setiap keputusan yang mereka ambil tetap bisa mengayomi kami sebagai warga Jawa Tengah ya Bapak. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, Bapak Christian Didip serta keluarga ya Tuhan. Berikanlah Bapak Pendeta kami ya Tuhan, kesehatan, kasih-Mu. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Pendeta ya Bapak. Lindungi Bapak Pendeta dengan keluarga ya Bapak. Tambahkanlah kesabaran selalu kepada Bapak Pendeta ya Tuhan, dalam menuntun kami, para jemaat-Mu, menjadi jemaat yang lebih dekat lagi akan Engkau. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk para jemaat GKI Janggiran dimanapun mereka berada. Meskipun kami tidak bisa bertemu untuk sementara waktu di gereja Tuhan, tapi kami mau tetap bersatu ya hati ya Tuhan, untuk selalu memuliakan Engkau meskipun di rumah. Tuhan, berikanlah kepada para jemaat GKI kesehatan, keselamatan. Cukupkan apa yang kebutuhan para jemaat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang terkena PHK, mereka yang terkena PPKM. Tuhan jamah satu persatu ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang baru bagi mereka yang terkena PHK. Berikan mereka jalan keluar, solusi yang terbaik. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan satu persatu jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat putra-putri kami, anak-anak kami yang melakukan pembelajaran secara daring. Tuhan, lindungi ya Bapa. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian kepada mereka. Berikan kepada mereka pemahaman, pengertian tentang apa yang diajarkan oleh guru mereka meskipun secara daring. Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang mau menjadi guru yang baik buat mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para fakir miskin, janda-janda, juga anak terlantar ya Bapa. Tuhan, peliharalah mereka, lindungi mereka, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, seperti Engkau mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang sempurnakan. Dan kami berdoa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tutup waktu kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.